Shalom, Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami kekecewaan, ya. Entah itu karena harapan-harapan yang tidak terwujud atau karena kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan-harapan, atau masalah hidup yang begitu berat dan begitu sulit dan tidak kunjung selesai. Pada saat kita kecewa, ada berbagai respon yang biasa kita lakukan. Dan salah satunya adalah mengeluh dan bersungut-sungut. Dalam Alkitab, kita ingat bagaimana bangsa Israel seringkali mengeluh dan bersungut-sungut ketika mereka kecewa dengan keadaan yang mereka alami. Terutama ketika mereka keluar dari Mesir dan masuk dalam perjalanan di padang gurun. Sebetulnya apa sih yang bangsa Israel keluhkan? Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama yaitu bangsa Israel mengeluh karena perbudakan di Mesir yang begitu berat. Bisa dilihat di dalam Keluaran 2 ayat 23. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pada suatu hari bangsa itu mulai mengeluh kepada Tuhan karena kesukaran-kesukaran mereka. Sedangkan dalam terjemahan Alkitab, terjemahan baru, disebutkan pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi ketika keadaan itu semakin berat, penderitaan itu semakin berat karena perbudakan di Mesir, bangsa Israel mulai bersungut-sungut, mulai mengeluh. Dan Tuhan mendengar keluhan mereka. Dan yang kedua, apa yang membuat bangsa Israel bersungut-sungut atau mengeluh? Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 dikatakan begini. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang asing yang ikut. Mereka ingin sekali makan daging. Dan orang Israel juga mulai mengeluh, kata mereka, coba ada daging untuk kita. Jadi begitu mereka ingin makanan, ingin sesuatu yang mereka dulu nikmati di Mesir, mereka tidak mendapatkan di padang gurun, dan mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut. Demikian juga di dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 juga dikatakan, mereka merindukan benda-benda kenikmatan di Mesir. Mereka menginginkan sesuatu yang di padang gurun tentu saja sulit untuk didapatkan. Dan yang ketiga, mengapa bangsa Israel mengeluh? Mereka mengeluh karena harapan mereka berbeda dengan kenyataan yang ada. Saat keluar dari Mesir, mereka membawa emas, perak, kambing, domba, sapi, pemberian orang-orang Mesir. Jadi pada waktu itu orang-orang Mesir menyuruh bangsa Israel segera keluar dari Mesir. Kemudian mereka memberikan emas mereka, perak mereka, ternak mereka kepada orang Israel. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka membawa harta yang banyak. Tetapi pada waktu mereka ada di padang gurun, ternyata mereka masih menemukan kesulitan. Secara manusia, mereka berpikir begini, dulu saya di dalam perbudakan, saya ada kesulitan, hidup saya tertekan dalam penderitaan. Pada saat saya nanti bebas keluar dari Mesir ini, pasti hidup saya akan lebih baik. Saya mendapat kebebasan, saya tidak lagi hidup di dalam perbudakan. Tetapi kenyataannya, mereka tetap mengalami kesulitan. Mereka tetap mengeluh, mereka tetap bersungut-sungut. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan, yang membuat mereka akhirnya kecewa. Mereka mengatakan, di sini tidak ada tempat, di sini tidak ada yang dapat dimakan ataupun diminum. Dan kami hanya muak akan mana yang hambar itu. Mengeluh dan bersungut-sungut adalah satu respon yang menyatakan bahwa bangsa Israel sedang merasa kecewa, merasa ada sesuatu yang mereka tidak dapatkan. Meskipun Tuhan mendengar keluhan mereka, Tuhan menjawab doa mereka, kemudian Tuhan mengirim mana, Tuhan kemudian mengirim daging kepada mereka, tetapi itu bukan berarti Tuhan menyukai apa yang mereka lakukan. Tuhan mendengar seruan mereka pada waktu mereka ada dalam perbudakan. Kemudian Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan.
Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan menyukai apa yang mereka lakukan. Mengapa demikian? Karena mengeluh menunjukkan bahwa kita tidak menghargai dan percaya Tuhan sebagai Tuhan yang sempurna. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 20 dikatakan begini, tetapi 1 bulan penuh lamanya kamu memakannya sampai kamu menjadi sakit dan muntah-muntah karenanya. Hal itu terjadi karena kamu menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Bangsa Israel menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana bisa dikatakan bahwa bangsa Israel menolak Tuhan? Karena mereka sering mengeluh dan bersungut-sungut. Tuhan mendengar betapa berat penderitaan mereka. Kemudian Tuhan mengutus Harun, mengutus Musa untuk menolong mereka keluar dari perbudakan. Dan itu Tuhan lakukan dengan cara yang ajaib. Meskipun mereka harus melalui padang gurun yang sulit, tapi bukan berarti Tuhan kemudian meninggalkan mereka. Bukan berarti di padang gurun Tuhan tidak peduli dengan mereka. Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Satu hal yang mungkin bangsa Israel tidak sadari adalah kalau Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan, semestinya Tuhan juga bertanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka, bahkan di padang gurun sekalipun. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat bangsa Israel. Ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan, Tuhan juga punya tujuan yang jelas kemana bangsa Israel akan pergi. Tuhan menyiapkan satu tanah perjanjian buat bangsa Israel. Tuhan menyiapkan masa depan yang jauh lebih baik daripada yang ada di Mesir. Tetapi bangsa Israel tidak melihatnya demikian. Bangsa Israel melihatnya bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang mereka inginkan, tidak memberikan apa yang mereka perlukan, dan mereka mengalami kesulitan di padang gurun. Tuhan melihat skala yang lebih besar. Bangsa Israel hanya melihat dari skala yang kecil, kehidupan sehari-hari, makan dan minum. Tetapi Tuhan melihatnya jauh ke depan. Tuhan tidak hanya memberkati secara jasmani, mereka tidak hanya diberi makan, tetapi Tuhan juga mempersiapkan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel tidak menyadari bahwa Tuhan sedang melakukan hal yang baik buat mereka. Mengeluh menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai dan percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang sempurna. Tuhan yang tidak hanya memberkati satu bagian saja, tetapi kehidupan masa mendatang. Dan yang kedua, mengapa Tuhan tidak menyukai bangsa Israel mengeluh? Karena mengeluh menyatakan bahwa kita gagal melihat pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Kebaikan Tuhan sebetulnya sangat besar buat bangsa Israel. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu bukan perkara yang mudah secara manusia. Ya, ada tulah-tulah yang Tuhan tunjukkan yang terjadi di Mesir. Sampai akhirnya bangsa Mesir melepaskan bangsa Israel keluar. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan juga melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dan yang terbaiknya adalah Tuhan juga memberikan janji bahwa Tuhan akan memberikan tanah yang subur, yang baik buat mereka. Ulangan pasal 1 ayat 27, bangsa Israel mengatakan begini. Mereka menggerutu dan mengeluh di dalam kemah-kemah mereka dan berkata, Tuhan pasti membenci kita. Kalau tidak demikian, apa sebabnya kita dibawa dari Mesir kemari untuk dibantai oleh orang-orang Amori? Kekecewaan mereka menutup mata mereka bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang sudah melakukan banyak perkara buat mereka. Mereka hanya melihat Tuhan sebagai Tuhan yang membenci mereka, sebagai Tuhan yang jahat. Tuhan yang melakukan perkara yang kejam buat mereka. Mereka tidak bisa melihat pribadi Tuhan yang sebenarnya. Padahal banyak mujizat yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel.
Dalam Keluaran 13 ayat 14 dikatakan begini, kemudian hari apabila anak-anakmu bertanya, apa maksudnya semuanya ini? Maka katakanlah kepada mereka, dengan mujizat yang besar Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari perbudakan. Dengan mujizat yang besar. Jadi perkara yang ajaib itu sudah dilakukan kepada bangsa Israel. Dalam Bilangan 14 ayat 8, bagaimana Tuhan berjanji bahwa akan memberikan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi sayangnya, kekecewaan bangsa Israel dengan bersungut-sungut dan mengeluh menunjukkan bahwa mereka tidak bisa melihat pribadi Tuhan yang sebetulnya. Bagaimana dengan kita? Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Seringkali kita berpikir ketika hidup di dalam Tuhan, kita akan menerima banyak hal yang sesuai dengan harapan kita. Kita akan banyak menerima semua yang kita inginkan. Tetapi kenyataannya, seringkali ada kalanya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita inginkan. Ada beberapa keinginan-keinginan kita mungkin juga belum terwujud. Kita juga harus menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, meskipun kita ada di dalam Tuhan. Dan seringkali itu membuat kecewa dalam hati kita. Dan kemudian kita mulai mengeluh kepada Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan sampai kekecewaan kita, keluhan-keluhan kita itu membuat kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan tidak hanya memerdekakan kita dari dosa, tetapi Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa selain daripada memenuhi kebutuhan kita secara jasmani. Ada masa depan yang Tuhan beri buat kita. Ada perlindungan yang Tuhan beri buat kita. Ada rencana-rencana yang ajaib, rencana-rencana yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus kita lihat. Meskipun keadaannya tidak sesuai dengan harapan kita. Meskipun keinginan-keinginan kita belum terrealisasi. Mungkin selama ini kita berdoa, tetapi jawaban Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah, Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan yang sempurna. Tuhan yang bertanggung jawab tidak hanya menyelamatkan hidup kita, tetapi memberikan kehidupan sehari-hari juga masa depan buat kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.